Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan video pembahasan kuis pra-ETS pengantar akuntansi. Adapun soal kuisnya kemarin sudah dilaksanakan minggu lalu. Berikut adalah soal kuis yang harus dikerjakan bersama-sama. Purple Army adalah perusahaan jasa kebersihan yang bergerak pada bidang laundry pakaian. Jadi kalau dia laundry, jelas ya, maka perusahaannya adalah perusahaan jasa. Purple Army melakukan penyusunan laporan keuangan setiap tahun. Berikut adalah daftar saldo yang belum disesuaikan pada tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2024. Nah, berikut adalah informasinya. Ini ada neraca saldo, sudah urut, sudah ada mulai dari kas sampai dengan kendaraan dan akumulasi kendaraan. Ini masuk ke dalam kategori aset. Lalu ada juga pendapatan, utang, modal, prive, serta beban-beban. Pendapatannya di sini dimaksud adalah pendapatan diterima di muka. Jadi kalau dia pendapatan diterima di muka, diklasifikasikannya sebagai utang ya. Dua hal yang berbeda antara pendapatan diterima di muka dengan pendapatan. Lebih lanjut nanti akan kita bahas pada bagian jurnal penyesuaian. Lalu ada juga beban-beban sudah dirincikan, lalu sudah balance ya antara debit sama kredit sama-sama di angka 219 juta. Lalu pada soal juga ada informasi data yang diperlukan untuk menentukan penyesuaian akhir tahun adalah sebagai berikut. Ada 10 informasi yang harus disusun menjadi jurnal penyesuaian. Lalu ada pula 6 informasi yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas. Nah, berdasarkan seluruh informasi yang ada, mahasiswa diminta untuk menyusun yang pertama, ayat jurnal penyesuaian. Kalau jawabannya benar semua, nanti nilainya 20 poin. Lalu kertas kerja neraca lajur 10 kolom, jika jawabannya benar semua, nilainya 40 poin. Laporan keuangan yang terdiri dari 4 jenis laporan keuangan adalah laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan atau neraca, serta arus kas. Nah, masing-masing skornya 10, 5, 10, dan 10. Nah, yang terakhir ada ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup ini skornya adalah 5. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Tadi ada informasi 10 ayat jurnal yang harus disusun menjadi jurnal penyesuaian. Informasi pertama, di sini ada soalnya. Bahan habis pakai berupa deterjen, pewangi, dan pemutih yang masih tersedia per 31 Desember 2024 adalah sebesar 750.000. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dia masih tersedia per 31 Desember. Kalau kita mencatat jurnal penyesuaian, yang kita catat sebagai jurnal, angka yang dimasukkan adalah besar jurnal mencatat besar pemakaiannya, bukan saldo akhirnya. Jadi ingat yang kita catat adalah berapa besar pemakaiannya, bukan saldo akhirnya. Nah, kalau di sini bahan habis pakai berupa deterjen, pewangi, dan pemutih 31 Desember sebesar 750.000. Artinya 750.000 itu adalah saldo akhir. Maka kita harus cari tahu pemakaiannya berapa. Kita lihat di soal. Nah, di sini diketahui bahwa bahan habis pakai sebesar 2 juta. Lalu saldo akhirnya 750.000. Maka pemakaiannya adalah 2 juta dikurangi 750.000. Maaf, ngelek lebihan satu saya tipu. Nah, 2 juta dikurangi 750.000 hasilnya 1.250.000. Tentu karena sudah digunakan, maka dia dijurnal sebagai beban bahan habis pakai. Lalu karena bahan habis pakainya dipakai, otomatis dia yang merupakan aset harus dicatat di sisi kredit. Sehingga jurnalnya adalah beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai sebesar 1.250.000. Selanjutnya, asuransi yang digunakan pada periode berjalan sebesar 1 juta. Ingat, yang dicatat adalah pemakaiannya. Karena ini digunakan pada periode berjalan, maka jurnalnya langsung kalian masukkan beban asuransi
Tentu pada asuransi dibayar di muka, karena tadinya dibayar di muka, terus udah dipakai, maka jumlah asuransi dibayar di mukanya harus berkurang sebesar 1 juta. Selanjutnya, nah di sini sewa dibayar di muka merupakan biaya sewa kantor yang dibayarkan untuk 3 tahun. Nah, tadi kan pemakaiannya sebesar 21 juta nih. Dapat dari mana Bu angka 21 juta? Lihat di soal. Nih, sewa dibayar di muka. Ini 21 juta. Ini misalnya kalian nih punya uang. Uangnya kalian pakai untuk bayar sewa, dibayar di muka. Ngekos, misal. Ngekosnya 3 tahun dibayar di muka. Nah, kalau udah jalan 1 tahun, apa uangnya masih 21 juta? Enggak kan? Berarti 21 jutanya kita bagi 3, ketemu hasilnya 7 juta. Maka karena sudah dipakai, nggak lagi sewa dibayar di muka, tapi dia menjadi beban sewa. Beban sewa, lalu kreditnya adalah sewa dibayar di mukanya, jumlahnya kan berkurang. Maka jumlahnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka, nominalnya sebesar 21 juta dari soal dibagi 3. Di soal tadi ada ya. Kalau bingung lihatnya di mana, lihatnya di neraca saldo. Tuh. Lalu selanjutnya kita bergeser ke penyusutan timbangan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 4 tahun. Berarti kita lihat dulu harga timbangannya piro, harga timbangannya berapa. Timbangannya harganya 2 juta. 2 juta dipakai 4 tahun. Nih, di sini udah ada 2 juta dipakai 4 tahun berarti per tahunnya 500.000. Kalau penyusutan, jurnalnya selalu beban penyusutan titik-titik pada akumulasi penyusutan titik-titik. Maka beban penyusutan timbangan 2 juta dibagi 4 tahun 500.000 pada akumulasi penyusutan timbangan sebesar 500.000. Nah, sekarang kita ke mesin kasir nih. Penyusutan mesin kasir menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 4 tahun. Berarti kita ke depan lagi lihat di sini tulisannya 3 juta. Kita cocokkan. Di neraca saldo mesin kasirnya benar 3 juta. 3 juta untuk berapa tahun? 3 juta untuk 4 tahun juga. Berarti tuaga 46 dibagi 4 sama dengan 750.000. Maka jumlahnya pasti beban penyusutan mesin kasir pada akumulasi penyusutan mesin kasir. Begitu. Lalu selanjutnya penyusutan komputer menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun. Kita intip harga komputernya di sini 6 juta. Kita lihat di neraca saldo. Komputernya 6 juta, benar 6 juta untuk 5 tahun. Berarti sama dengan 6 keluarga 46 dibagi 5. 1.200.000. Cocok kan? 1.200.000. Jurnalnya pasti beban penyusutan komputer pada akumulasi penyusutan komputer. Selanjutnya, penyusutan mesin cuci menggunakan metode garis lurus, masa manfaat 8 tahun. Kita lihat di sini harganya 8 juta. Kita lihat di soal bagian neraca saldo, mesin cuci benar 8 juta, 8 juta untuk 8 tahun, berarti per tahunnya 46 kita bagi 8. 1 juta. Per tahunnya sebesar 1 juta. Jurnalnya pasti beban penyusutan mesin cuci pada akumulasi penyusutan mesin cuci. Lalu selanjutnya penyusutan kendaraan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat 10 tahun, harga kendaraannya 100 juta. Kita cocokkan di neraca saldo harusnya 100 juta. Betul, 100 juta kita bagi sama 10 tahun. Maka sama dengan 100. Nolnya 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi sama 10. Hasilnya adalah 10 juta per tahun. Maka jurnalnya pasti beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Lalu pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan laundry yang dibayarkan untuk 2 tahun di muka pada bulan Januari 2021. Nah, di sini 2021. Di sana tadi, oh mohon maaf.
Yang sana tadi tahunnya belum dirubah. Jadi seharusnya bukan 2021 tapi 2024. Ini juga sama, sewa dibayar di muka untuk 2024. Nah, berarti kita hitung aja pendapatan diterima di mukanya, kita lihat berapa. Pendapatan diterima di mukanya ada sebesar 3 juta. 3 juta itu untuk 2 tahun. Berarti per tahunnya kan ketemu tinggal kita bagi sama dengan 3 keluarga 4 6 dibagi 2. 1.500.000. Nah, ini jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka, kan sifatnya seperti utang. Utang kalau udah kita bayar, maka dia yang tadinya dikredit harus dipindah di debit. Maka pendapatan diterima di muka kalian berkurang sebesar 1.500.000. Tadinya belum kalian akui sebagai pendapatan. Ketika jasanya sudah diberikan, maka boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Lalu ada juga pendapatan laundry yang telah diterima tapi lupa belum dicatat. Maka harus dicatat karena di sini kata-katanya telah diterima, maka debitnya pasti kas, kreditnya pasti pendapatan karena lupa belum catat pendapatan. Nilainya adalah 2 juta. Yes. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan sebesar 2 juta. Ini adalah ayat jurnal penyesuaiannya. Tuh, ada 10 jurnal yang kita catat sebagai ayat jurnal penyesuaian. Lalu tahap selanjutnya, kita menyusun kertas kerja 10 kolom. Kolomnya ada nama akun, lalu ada neraca saldo, ada bagian debit, ada bagian kredit, lalu ada jurnal penyesuaian, itu juga sama, ada bagian debit, ada bagian kredit. Neraca saldo setelah disesuaikan juga sama, ada bagian debit, ada bagian kredit. Laba rugi juga sama, ada bagian debit, ada bagian kredit. Terakhir adalah laporan posisi keuangan. Dia juga sama, ada posisi debit dan posisi kredit. Nah, si neraca saldo ini angkanya keluar sendiri. Kalau kalian bingung angkanya dari mana, ini saya hapus. Bisa saya hapus buat kalian. Clear konten. Nah, angkanya dari mana, Bu, si neraca saldo ini? Angkanya neraca saldo itu dari informasi yang ada di soal. Jadi kalian tinggal salin nama akun, neraca saldo, debit sama kredit. Itu tinggal disalin aja. Nih, kalian salin. Nih, saya hapuskan. Nah, kalau gitu salinnya dari mana? Dari neraca saldo yang ada di soal. Nih, ini kalau pakai Excel, karena saya pakai Excel, tinggal di copy paste. Kalau ditulis tangan, berarti kalian tulis sama persis dengan yang ada di soal. Nih, kalian tinggal bikin ke kertas kerja tadi, nama akun. Nah, ini kalian paste. Nah, nih sudah dipaste. Totalnya harus sama, 219 juta. Harus cocok dengan yang ada di soal 219 juta. Lalu di kertas kerja kita punya kolom jurnal penyesuaian. Ibu dapat kolomnya itu angkanya dari mana, Bu? Angkanya itu memindah dari jurnal penyesuaian. Tuh, ini kebetulan angkanya udah keluar otomatis karena angkanya saya linkkan. Nah, kalau kalian bingung berarti ambil dari sini. Pindahinnya bertahap. Kayak beban bahan habis pakai, berarti pindahkan. Beban bahan habis dipakai, cari dulu. Kalau dia nggak ada beban bahan habis pakai, berarti kalian tulis di bawah. Ini. Beban ban habis pakai. Ada nggak beban ban habis pakai? Nah, ini kan ada bahan habis pakai. Bahan habis pakai. Terus ada beban bahan habis pakai. Ini sudah ada. Tinggal ditulis beban bahan habis pakainya. Terus kreditnya pasti bahan habis pakai. Ini pokoknya kalian pindah dari jurnal penyesuaian. Nih, semua yang ada di sini, kalau dia di debit, taruh di debit. Kalau dia di kredit, taruh di kredit. Jadi pindahinnya satu-satu. Beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Berarti beban asuransinya cari di bawah. Beban asuransi kalian tulis di debit. Kreditnya asuransi dibayar di muka. Tuh. Kalau benar, totalnya harus sama. Ini kan 26.200.000. Nih, kalau jawaban kalian benar, totalnya harus cocok sama yang ada di jurnal penyesuaian. 26.200.000 sama 26.200.000 ya.
Nih, 26.200.000. Nah, terus setelah ada neraca saldo sama jurnal penyesuaian, kalian pindahkan dulu. Silahkan dipindah tadi dari jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian. Sekarang kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ini selalu ada rumusnya. Rumusnya kalian harus ingat, tak tuliskan di bawah. Jadi rumusnya kalau debit ditambah debit, hasilnya harus debit. Dia dijumlah. Tapi kalau debit ditambah kredit, hasilnya juga harus tetap di debit, tapi dia nggak dijumlah, tapi dia dikurang. Nah, ini berlaku kalau apa? Berlaku kalau saldo normal akunnya ada di posisi debit. Hmm. Bu, saya bingung nih. Saldo normal debit kredit lihatnya dari mana? Dari neraca saldo ini acuannya. Jadi kalau kas ini dia posisinya di debit di neraca saldo, maka dia nanti di neraca saldo setelah penyesuaian harus di posisi debit. Begitu pula dengan piutang. Kalau di neraca saldo dia ada di debit, maka dia harus di debit. Tuh, sama persis kayak gitu. Acuan kalian adalah informasi yang ada pada neraca saldo. Itu adalah saldo normal. Nah, sekarang kalau kredit gimana, Bu? Kalau kredit ditambah kredit, hasilnya harus kredit. Diapakan dia? Dia dijumlah. Nah, sekarang kalau dia kredit ditambah debit, hasilnya tetap harus kredit, tapi dia diapakan? Dia pasti dikurang. Acuannya adalah saldo normal. Nah, sekarang kita kerjakan satu-satu deh, biar kalian nggak bingung. Ini kas, dia kan debit sama debit. Nah, saldo normalnya di debit, berarti dia ditambah. Nah, sekarang piutang. Piutang kan di sini saldo normalnya di debit. Karena di sini nggak ada informasi debit dan kredit, nggak ada yang harus disesuaikan, maka angkanya bisa langsung dipindah. Hmm. Habis itu selanjutnya bahan habis pakai. Nih, kalian bisa lihat. Bahan habis pakai itu saldo normalnya di debit. Tahu dari mana, Bu, saldo normalnya di debit? Lihat di neraca saldo ada di posisi apa? Di neraca saldo dia ada di posisi debit. Maka saldo normalnya di debit. Terus penyesuaiannya ada di kredit. Berarti debit ditambah kredit. Hasilnya tetap harus di debit. Tapi dia nggak ditambah, dia harus dikurang. Nih, ya. Ini kan tadi debit kalau sama kredit hasilnya tetap harus di debit, tapi dia harus dikurang. Tuh, diingat-ingat. Terus selanjutnya asuransi dibayar di muka juga sama, karena saldo normalnya dia di debit, tapi penyesuaiannya ada di kredit, maka harus dikurang. Debit dikurang kredit. Nah, sewa dibayar di muka juga sama, saldo normalnya di debit, tapi karena penyesuaiannya ada di kredit, debit ditambah kredit, maka dia harus dikurang. Tuh. Sekarang timbangan. Kalau nggak ada informasi apa-apa tentang penyesuaian, berarti bisa langsung dimasukkan. Nah, sekarang dia lihat akumulasi penyusutan timbangan. Nah, stripnya itu kan ada di kredit. Akumulasi penyusutan selalu di kredit. Maka jurnal penyesuaiannya kredit ditambah kredit. Maka dia harus ditambah. Nih. Sekarang kita pindah lagi ke mesin kasir. Nggak ada perubahan, nggak ada revisi. Berarti langsung masukin angkanya. Pindah lagi ke akumulasi penyusutan. Kalau dia ada di kredit, berarti kredit ditambah kredit. Oh, sekarang kita balik lagi ke komputer, dia aset, nggak ada penyesuaian, masukin langsung angkanya. Nah, sekarang akumulasi penyusutan komputer. Berarti di sebelah sini tadi memang nol, tapi nolnya itu ada di posisi kredit. Maka dia kredit ditambah kredit. Nah, sekarang mesin cuci, tidak ada informasi, berarti langsung masukin angkanya mesin cuci. Akumulasi penyusutan mesin cuci ini sama-sama ada di kredit, berarti dia harus ditambah. Nah, sekarang kendaraan, nggak ada informasi. Jika tidak ada informasi, langsung masukin saldonya. Nah, akumulasi penyusutan kendaraan, dua-duanya ada di kredit, maka kredit ditambah kredit.
Nah, terus pendapatan diterima di muka, lihat di sini. Saldo normalnya di kredit, penyesuaiannya di debit. Maka kita lihat di sini, kredit ditambah debit. Dia kalau awalnya di kredit, maka tetap harus dikredit. Dia tidak ditambah, artinya dia dikurang. Nih. Maka si 3 juta kita kurangin sama 1.500.000. Nah, seperti itu. Utang usaha selama tidak ada perubahan, tidak ada penyesuaian, bisa langsung diambil angkanya. Kalian bisa langsung masukkan. Habis gitu, selanjutnya prefer juga sama. There is no information. If there is no information, you can use that information previously. Langsung dipakai informasinya. Nah, habis gitu pendapatan laundry 3.500.000 ini dari mana, Bu? Nah, tadi kan kebetulan di jurnal penyesuaian ada dua pendapatan, 1.500.000 sama 2 juta. Nah, dua-duanya ini boleh dijadikan satu. Jadi langsung diakumulasi nilainya 3.500.000 seperti itu. Nah, sekarang dia ada di kredit dua-duanya, maka kita akumulasikan total pendapatan kalian tidak lagi 40 juta, melainkan berubah menjadi 43.500.000 seperti itu. Nah, sekarang kita pergi ke beban gaji. Beban gaji, kalau nggak ada informasi, ingat konsepnya langsung dimasukin. Beban listrik juga sama, langsung dimasukin. Beban bahan habis pakai, karena tadinya nggak ada angkanya, tapi di penyesuaian ada, berarti langsung dimasukin. Terus beban operasional dan administrasi, jangan lupa dimasukin, anak-anakku. Terus ada juga beban asuransi dan beban sewa. Saldo awalnya nggak ada, penyesuaiannya ada. Kalau dia di debit, pindah di debit. Beban kebersihan dan keamanan juga jangan lupa. Terus beban lain-lain juga nggak boleh lupa. Nah, total yang di sini dikosongkan dulu, nggak usah diisi, sama seperti jurnal penyesuaian, totalnya nggak diisi. Nah, akun-akun yang ada di bawah untuk beban penyusutan, jangan lupa dipindahkan. Nah, ini dipindahkan. Jangan lupa dipindahkan. Nah, kalau benar, nah ini kalau benar jawaban debit dan kredit harusnya sama, ini keluar otomatis ada di angka 234.500.000. Ingat rumusnya ini rumus yang harus kalian ingat-ingat. Saldo normal acuannya kalau debit ditambah debit itu dijumlah, debit ditambah kredit. Kalau saldo normalnya di debit tetap harus debit tapi dia dikurang. Kalau kredit ditambah kredit, saldo normalnya di kredit maka dia dijumlah. Kredit ditambah debit, kalau saldo normalnya di kredit, hasilnya harus kredit tapi dia dikurang. Nanti kalau saya dirasa terlalu cepat, kalian bisa undur lagi, kalian pahami berulang-ulang. Ingat UTS kalian nanti soalnya setipe dengan ini. Jadi kalau kalian pelajari video ini baik-baik, kalian tonton berulang-ulang, insya Allah nanti bisa ngerjakan ITS-nya. Nah, sudah dapat 6 kolom. Ketika kalian sudah punya 6 kolom ini, kalau kita mau bikin laba rugi sama posisi keuangan, dua kolom yang ini bisa diabaikan. Dua kolom ini saya kasih warna kuning. Kenapa dikasih warna kuning? Karena bisa diabaikan. Sudah tidak lagi digunakan. Yang kita jadikan acuan adalah kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Ingat, laba rugi isinya cuma dua. Laba rugi isinya hanya pendapatan dan beban. Maka laporan posisi keuangan isinya pasti sisanya selain pendapatan dan beban. Nah, pendapatan sama beban. Pendapatannya ingat ya, pendapatan laundry, bukan pendapatan diterima di muka. Kenapa bukan pendapatan diterima di muka? Karena pendapatan diterima di muka itu sifatnya seperti utang. Dia bukan masuk laba rugi, tapi nanti masuknya ke laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita pergi ke pendapatan laundry. Pendapatan laundry, kalau dia di kredit, kalian tetap harus taruh dia di kredit. Terus bebannya semua ada di debit, maka kalian tetap taruh dia di debit. Ingat yang dipakai adalah neraca saldo setelah penyesuaian, bukan neraca saldo yang awal. Nah, ini tinggal ditarik. Kalau kalian salin satu-satu, kalau ditulis tangan. Nah, ini tinggal dimasukkan. Nah,
Kalau dia nggak balance, itu jangan panik ya, karena laba rugi pasti nggak balance. Nah, kita sekarang analisis di sini. Dia pendapatannya 43.500.000, bebannya 67.200.000. Berarti beban lebih besar dari pendapatan. Artinya usahamu untung atau rugi. Kalau beban lebih besar dari pendapatan, maka usaha kalian adalah rugi. Nih, usaha kalian rugi. Kalau usahanya rugi, buat balance-nya gimana, Bu? Buat balance-nya adalah ditambahkan di bagian kredit. Yang kalian tambah adalah pendapatannya. Maka 67 juta dikurangi 43.500.000. Nah, 23.700.000. Nah, ini jadi balance. Antara debit kredit di laba rugi jadi 67.200.000. Nah, perlu diingat kalau kalian rugi, modalmu bertambah atau berkurang. Kalau rugi, modalnya berkurang. Modal berkurang, dia ada di posisi debit. Nah, ini. Nanti 23.700.000. Jadi kalau rugi yang diisi dua kolom ini, yang saya beri warna kuning diisi jika rugi, rugi kuning, ini tak kasih kuning. Kalau laba yang diisi adalah kolom yang saya beri warna pink. Nih, dua kolom ini kalian isi kalau laba. Tuh, konsepnya seperti itu. Kalau laba diisi yang pink, kalau rugi diisi yang saya beri warna kuning. Seperti itu. Nanti coba ditonton pelan-pelan ya, kalian pasti bisa. Nah, sekarang kita pergi ke laporan posisi keuangan. Tadi kan tak bilang laporan posisi keuangan itu sisanya. Berarti selain pendapatan sama beban. Nah, kalau dia di debit, pindah di debit. Tinggal di drag and drop kalau di Excel. Kalau ditulis tangan, nanti ditulis pelan-pelan satu-satu yang teliti. Nih, nggak boleh ada yang kelewatan. Kalau dia di debit, taruh di debit. Kalau dia di kredit, taruh di kredit. Nah, nih. Kalau dia di kredit, juga kalian taruh di posisi kredit. Nih. Yang belum masuk ke laba rugi ya. Kalau dia sudah masuk laba rugi, berarti tidak perlu kalian masukkan lagi. Seperti itu konsepnya. Nah, terakhir yang belum masuk adalah prefer. Nah, ini kebetulan punya saya itu notal otomatis. Nah, karena sudah saya rumus, ingat sebelah sini pasti nggak balance, jangan panik, nanti dia balance karena rugi yang diisi warna kuning, tadi 23.700 kerugiannya dipindah di posisi debit, nanti mereka akan sama-sama balance di angka 190.950.000 rupiah. Nah, wes, ini laporan posisi keuangannya. Ini laba rugi. Ingat kalau warnanya kuning usahanya rugi. Kalau warnanya pink yang diisi dua kolom yang saya beri warna pink. Ini sama ini. Nah, di XXX ini diisi kalau laba. Hmm, Tapi kalau saya tulis laba, jadinya itu value karena bukan angka. Yang jelas diisi kalau laba. Nah, kertas kerja selesai. Selanjutnya kita bergeser ke laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama kita susun pasti adalah laporan laba rugi. Nih, pertama kita masukin dulu pendapatan laundry. Hmm, Kita masukin dulu pendapatan laundry. Pendapatan laundrynya sebesar 43.500.000. Nih, yang dipakai adalah angka dari laba rugi ya, Rek. Hmm. Habis gitu sekarang kita masukkan beban-beban. Nih, bebannya kita masukkan beban, beban. Hmm, Beban-bebannya kita masukkan. Nih, bebannya kita masukkan ada apa saja bebannya. Kita masukkan mulai dari beban gaji, kita masukkan mulai dari beban gaji, tarik ke bawah. Nah, ini kalau saya tarik otomatis, tapi kalau mahasiswa nanti harus di copy paste, nggak bisa copy paste, kan harus tulis manual di ke kertas kerja. Total nggak dimasukin ya, dimasukin lagi beban yang ada di bawahnya total.
Nah, setelahnya saya punya total beban. Setelahnya saya punya total beban. Oh, kebalik ini. Nggak betul kok, total beban. Ini pendapatan laundry. Nah, sekarang total bebanku, masukin dulu angkanya kan pasti. Kalian masukin angkanya, kita masukkan beban gaji. Angkanya ambil dari laporan laba rugi ya. Nih, ambil di kolom laba rugi. Ini tinggal di drag and drop. Terus beban penyusutan timbangan mulai dari bawah. Nih, dimasukin angkanya. Nah, nanti kalian akan punya total beban. Total beban itu isinya adalah minus sum. Nah, total bebannya itu harus diminus. Kenapa harus diminus? Karena dia dijadikan untuk pengurang pendapatan. Nah, di sini laba garing kurung rugi. Nah, ingat kalau rugi itu dikurung. Nah, ini kita lihat hasilnya. 43 juta, terus kita tambah sama 67. Nah, hasilnya adalah minus 23.700. Jadi ingat, ini ditambah ya, 43.500 ditambah minus 67.200. Ingat beban itu harus diminus, maka hasilnya adalah rugi bersih, kalau rugi jangan lupa dikurung, rugi 23.700.000. Nih, cocok ya. Rugi 23.700.000. Sampai sini laporan laba rugi jadi. Sekarang kita geser ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Isinya pasti sederhana banget. Isinya di awal itu pasti modal awal ditambah laba atau kalau rugi jangan lupa dikurung rugi bersih. Terus kita kurangi, ini dikurang sama periode. Namanya apa? Namanya adalah modal akhir. Nah, modal awal, maaf, akhirnya hanya double. Hanya kedoublean. Maaf, maaf. Modal akhir. Nah, modal awalnya kita masukkan informasi yang ada di laporan posisi keuangan. Nih, modal kalian ada sebesar 100 juta. Nih, modal awalnya 100 juta. Terus laba kalian tadi nggak laba tapi rugi. Nih, kalau kurung ya dikurung sak kurung-kurungnya. Nih, habis gitu priva kalian sebesar berapa? Kita ambil dari laporan posisi keuangan, bagian laporan posisi keuangan. Ingat kalau priva ini jangan lupa di minus ya, karena dia minus, jadi dikurung. Oke, sebentar. Tadi saya lupa belum kasih minus. Privanya, nah 15 juta. Nah, ini kalian total, maka hasilnya adalah 100 juta ditambah minus 23.700 ditambah minus 15 juta. Atau kalian bisa bilang 100 juta dikurangi 23.700 dikurangi 15 juta. Hasilnya adalah modal akhir sebesar 61.300.000 rupiah. Ini modal akhirnya. Dah, jadi modal akhir. Terus sekarang kita pergi ke laporan posisi keuangan. Isinya adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, kita pergi ke kertas kerja, kita klasifikasikan dulu di kertas kerja mana aja yang masuk aset. Yang masuk aset saya kasih inisial A, yang masuk liabilitas nanti tak kasih inisial L, yang masuk ekuitas tak kasih inisial I. Yang masuk aset itu kita mulai dari atas, berarti mulai dari kas. Kas ini masuk aset, tak kasih catatan A, sampai dengan kendaraan. Kendaraan beserta akumulasi penyusutannya. Nah, ini masuk aset.
dari kas sampai kendaraan beserta akumulasi penyusutannya. Terus pendapatan diterima di muka ini masuk ke utang atau dia liabilitas. Sama utang jelas ya, liabilitas. Utang juga jelas liabilitas. Nah, modal prive ke bawah itu sebenarnya dia adalah ekuitas. Nanti untuk mempersingkat waktu, kalian cukup menulis modal akhir saja boleh. Tuh, sekarang kita masukkan si aset dulu. Asetnya mulai dari yang saya kasih huruf A. Dari kas, kita tarik kas. Terus habis kas, ada piutang, maju terus sampai akumulasi penyusutan kendaraan tadi. Oh, kebablasan. Cuman sampai akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, sekarang kasnya kalian masukin angkanya. Angkanya jangan lupa ambil dari laporan posisi keuangan. Nih, kalau dia di debit, ambil di debit. Ingat, akumulasi penyusutan itu posisinya di kredit. Karena semua aset itu isinya debit, maka si akumulasi penyusutan tetap kalian tulis di aset, tapi dia nanti tidak ditambah, tapi dia dikurang. Kayak apa tuh, Bu? Berarti dia di minus. Nih, nanti, nah, minus 500.000. Timbangan. Terus mesin kasir, kita lihat mesin kasir minus 750.000 karena dia dikreditkan, tapi Mbok catat sebagai aset, maka dia mengurangi nilai asetnya, jadi harus di minus. Akumulasi penyusutan itu artinya asetmu sudah dipakai, karena sudah dipakai manfaatnya jadi berkurang. Akumulasi penyusutan komputer juga sama, di kredit dia di minus. Akumulasi penyusutan mesin cuci dia juga sama di kredit. Jadi dia harus di minus. Nih. Terus akumulasi yang terakhir penyusutan kendaraan. Dia juga di kredit ya. Jadi harus di minus. Nih. Nanti di sini ada yang namanya total aset. Ini semua yang di minus artinya dikurangi ya. Jadi nanti jangan lupa akumulasi penyusutan tulis di aset tapi dia dikurangi. Nih 127.800.000 rupiah. Nah, sekarang kalian tulis di bagian liabilitas. Berarti tulis dulu liabilitas. Hmm. Liabilitasnya tadi yang sudah saya kasih huruf L. Nih ada tiga kan. Pendapatan diterima di muka sama utang bank. Nah, di sini nanti kalian punya yang namanya total liabilitas. Nah, pendapatan diterima di muka, jadi masukin angkanya, jangan salah masukin loh ya, masukinnya harus teliti. Masukin angkanya. Nah, sekarang saya punya total liabilitas 66.500. Nah, ini liabilitas. Ingat dia liabilitas dan ekuitas. Ekuitas itu untuk mempersingkat waktu kalian, boleh kalian masukkan modal akhir saja. Modal akhirmu berapa? 61.300. Nah, ini. Berarti di sini ada total liabilitas dan ekuitas. Nah, ini berarti tinggal di sum aja. Ngesamnya nggak dari atas loh ya. Ngesamnya cukup total liabilitas dan modal akhir. Nah, sama kan? Jadi kalau jawabannya benar, antara aset, liabilitas, dan ekuitas ini nilainya harus sama. Ini kalau nggak sama. Kalau nggak percaya, sama kan? True. Jadi aset nilainya harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Udah selesai posisi keuangan. Selanjutnya kita bikin arus kas. Perlu mahasiswa ingat arus kas itu dibagi jadi tiga aktivitas. Ada operasi, nanti ada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ada investasi, nanti ada arus kas bersih dari aktivitas investasi. Sama ada pendanaan, nanti ada arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Yuk kita baca informasi yang tersedia di soal.
Nah, kita ambil 6 informasi ini. Saldo kas awal tahun sebesar 8.750. Itu nanti dulu. Kas awal. Kita cari tahu dulu. Kalau operasi isinya pasti dua. Operasi itu isinya pendapatan sama beban. Karena isinya laporan laba rugi. Berarti kita lihat. Saldo kas yang diterima dari pelanggan laundry sebesar 50% dari total pendapatan. Tuh. Berarti kita masukin kas yang diterima dari pelanggan. Tadi sebesar 50% dari total pendapatan. Tadi total pendapatan kalian adalah 43.500.000. Ini dikalikan 50%. Nah, berarti 21.750.000. Ingat, karena diterima dari pelanggan, kasmu bertambah. Kalau bertambah dia positif. Kalau dia beban, mengurangi kas kalian, dibayarkan, kas keluar, itu nilainya harus negatif. Nah, yang diterima dari pelanggan kan bertambah positif. Sekarang kita lihat lagi informasi yang ada di soal. Selanjutnya, beban yang dikeluarkan secara tunai adalah, nih, cuma beban listrik, air, telepon, operasional, administrasi, dan beban lain-lain. Nih, biar nggak lupa, tak copy paste. Nih, beban yang dikeluarkan. Ini ada beban listrik, air, telepon. Terus, beban operasional, beban administrasi, sama beban lain-lain. Tuh, berarti itu aja yang kalian masukin. Lainnya nggak perlu dimasukin. Nih. Nah, karena ini bayar beban, ini adalah pembayaran. Nah, jangan lupa dikasih kata pembayaran. Nah, pembayaran. Ya, sama pembayaran. Oke. Setelahnya, karena kalian bayar, bayar itu kan bikin kasmu berkurang. Kalau bikin kas kalian berkurang, maka harus ditulis negatif, minus. Tadi beban apa? Listrik, air, telepon. Nih, 6 juta di minus. Habis gitu operasional. Operasional 5.550 di minus. Administrasi 1.950 di minus. Terus beban lain-lain. Nah, 4 juta di minus. Nah, sekarang ada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nih, kalian masukin di jumlah mereka. Nah, kalau positif tetap positif, kalau lebih besar negatif, negatifnya jangan lupa. Nih, arus kas bersih dari aktivitas operasi 4.250.000. Sekarang kita masuk ke aktivitas investasi. Isinya berarti beli aset sama jual aset. Kita lihat informasi yang ada di soal. Nih, timbangan, mesin kasir, dan komputer merupakan aset yang diperoleh pada tahun 2024. Timbangan, mesin kasir, sama komputer. Berarti aset yang lain nggak dibeli di tahun yang sama. Maka tidak perlu kalian masukkan ke cash flow. Di pembelian timbangan, pembelian mesin kasir, pembelian komputer. Jangan lupa kalau pembelian itu bikin kasmu berkurang, maka nilainya harus negatif. Timbangan 2 juta. Mesin kasir, nih dari sini kan angkanya ada 3 juta. Komputer 6 juta. Nih, maka nilainya jangan lupa negatifnya di total. Nah, arus kas bersih dari aktivitas investasi nilainya adalah negatif 11 juta, minus 11 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita pergi ke aktivitas pendanaan. Pendanaan itu berarti isinya utang, prive, isinya yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan. Kita pergi ke soal nomor 5. Utang bank dilakukan untuk memperoleh pendanaan tahun berjalan sebesar 50% dari total utang bank. Nah, berarti kita pergi ke laporan keuangan, berarti utang bank penerimaan. Nah, ini jangan lupa tulis. Penerimaan utang tahun berjalan.
Nah, penerimaan utang tahun berjalan, maka tadi 50% dari total utang bank. Utang banknya 50 juta dikali 50%. Nah, habis gitu setelah utang bank, tadi ada informasi apa lagi? Kita lihat di soal. Priva pada periode berjalan adalah penarikan modal dalam bentuk kas oleh pemilik perusahaan. Nah, karena Priva penarikan modal dalam bentuk Priva. Priva kan bikin kas kalian berkurang karena ditarik. Total privanya jangan lupa dimasukkan. Nah, privanya tadi di sini ada total privanya sebesar 15 juta. Jangan lupa dimasukkan. Nah, dia negatif ya karena uangnya dipakai buat bayar, dia berkurang. Nah, ini ketemu arus kas bersihnya 25 juta dikurangi 15 juta adalah 10 juta. Ini adalah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Terus di sini ada, selanjutnya di sini sudah ada, oh maaf, ini tadi kan ada tambahan kolom. Selanjutnya adalah kenaikan atau penurunan kas. Kenaikan atau penurunan kas itu dapatnya dari mana? Dari total ketiga aktivitas. Jadi ada operasi, ditambah investasi, ditambah pendanaan, dijumlah. Nah, hasilnya adalah kalau nilainya positif, berarti kasmu naik. Naik itu artinya saldo kas tahun lalu itu lebih kecil daripada saldo kas tahun ini. Ada tambahan saldo, sehingga saldo tahun ini membesar. Kalau nilainya negatif, artinya saldo kas tahun lalu lebih besar daripada saldo kas tahun ini. Tuh. Terus kita tambah sama kas awal. Ini kas awal. Kalau hasilnya benar, nanti cocok sama dengan kas akhir. Kas akhir ada di mana? Ada di laporan posisi keuangan. Nah, kas awalnya tahu dari mana? Kas awalnya tahu dari soal nomor satu. Saldo kas awal tahun sebesar 8.750.000. Nih, dimasukkan 8.750.000. Nah, habis itu kas akhirnya berarti dijumlah 3.250 ditambah 8.750.000. Kas akhirnya 12 juta. Ini harus cocok dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Kita lihat. Nah, kas akhir kalian 12 juta juga berarti cocok. Itu sudah jadi laporan arus kas. Nah, sudah sampai laporan arus kas, yang dilakukan instruksi terakhir adalah menyusun ayat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini menutup akun pendapatan dan beban. Namanya ditutup, kalau ditutup berarti dibalik. Pendapatan yang biasanya ditaruh di kredit, kalian pindah ke debit. Nih, berarti pendapatan yang biasanya di kredit, taruh di debit pendapatan. Nah, taruh di debit pendapatan. Terus usaha kalian tadi untung atau rugi. Nah, tadi usahanya rugi. Kalau rugi, modalmu bertambah atau berkurang? Logikanya. Kalau rugi, modalmu berkurang. Modal berkurang itu ada di posisi debit. Berarti tulis di sini, modal. Kalau kalian laba, modalnya bertambah. Kalau kalian laba, karena modalnya bertambah, maka modalnya ada di posisi kredit. Maka karena kalau ini nanti dia laba, modalnya nggak ditaruh di debit, tapi modalnya ditaruh di kredit. Jadi satu sama beban. Nih, tak kasih catatan. Kalau laba, modal saat menutup taruh di kredit jadi satu dengan beban. Tapi kalau rugi, modal saat menutup taruh di debit jadi satu dengan pendapatan. Terus diingat penutup itu dibalik. Penutup itu dibalik. Artinya kalau dia debit pindah ke kredit, gitu pula sebaliknya. Kalau dia kredit pindah ke debit. Ya, tadi ya udah ya, pendapatan laundry. Modal ini sebesar apa, Bu? Modal ini sebesar nilai kerugian usaha kalian. Tadi rugimu berapa? Ruginya tadi 63 juta nih nggak salah. Maaf,
ruginya 23 juta, 23.700.000. Nah, ini masukkan. Nah, terus sisanya adalah beban-beban. Kalian pindah semua beban-bebannya. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Kalau ini saya tinggal ditarik. Kalau kalian tinggal pindahkan dari laporan laba rugi. Dah. Terus saldonya juga ambil dari sana. Ini diambil dari sini. Dah, tes. Beban penyusutan kendaraan, kenapa kok nggak ada angkanya? Sebentar, saya lihat beban penyusutan kendaraan ada angkanya. Oh, ini nggak pas ternyata. Maaf, saya nariknya nggak pas 25 juta. Nah, 25 juta. Oh, I see. Beban-bebannya ikut ke Kopas, Rek. Maaf. Beban-beban ini harusnya nggak ke Kopas. Nah, udah ya. Dah, ini kalau jawabannya benar harusnya. Nah, balance toh. Jadi modalnya itu diisi nilai kerugian. Nomor satu, ini namanya menutup. Nomor satu adalah namanya menutup akun pendapatan dan beban. Yang kedua, kita menutup prive. Nah, prive itu kan saldo normalnya di debit. Maka tinggal kalian taruh di kredit. Nah, nutupnya pada apa? Nutupnya karena priva kan menarik modal, berarti modalmu berkurang. Modal berkurang itu ada di debit. Nah, privanya sebesar berapa tadi? 15 juta kalau nggak salah. Nah, 15 juta priva ya kan? Priva kan di debit, kita pindah ke kredit. Habis gitu, debitnya diisi apa, Bu? Debitnya diisi modal. Kenapa modalnya di debit? Karena modalmu ditarik. Buat priva itu tadi, modal ditarik kan modal berkurang. Modal berkurang, dia pasti ada di posisi debit. Sudah deh, selesai. Nih, ini satu siklus sampai dengan jurnal penutup. Nah, silakan dipelajari. Nanti materi UTS-nya soalnya setipe dengan soal ini. Itu aja dari saya. Good luck buat UTS kalian. Semangat. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.